Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya nama Dr. Serianto mengajar di SMA Negeri 4 Subang. Saya mengajar materi PPKN kelas 12. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum. Nah, untuk membahas mengenai perlindungan dan penegakan hukum, saya akan membahas tentang norma. Apa sih yang disebut dengan norma? Nah, norma adalah segala peraturan yang berlaku bagi setiap individu di lingkungan masyarakat. Dengan membahas norma ini, diharapkan para siswa memahami tentang peraturan-peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, peserta bisa membedakan mana yang baik dan mana yang harus ditinggalkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, diharapkan peserta didik bisa menganalisis semua peraturan yang berlaku bagi setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik dapat mengaplikasikan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat dan bernegara. Nah, adapun peraturan-peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa atau dalam kehidupan sehari-hari, ada 4 aturan atau norma yang berlaku bagi kita di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Dan yang keempat, norma hukum. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan masing-masing pengertian norma tersebut. Yang pertama, norma agama. Norma agama adalah peraturan yang bersumber dari kitab suci yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengikat bagi setiap orang yang memeluknya untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Peraturan agama bersifat wajib tetapi tidak bersifat memaksa. Karena peraturan agama itu harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Peraturan agama merupakan peraturan yang mengatur hubungan individu antara manusia dengan Tuhannya, dikenal dengan nama hablum minan nas. Sebagai makhluk, setiap manusia bertanggung jawab secara pribadi kepada Tuhannya. Sebagai bentuk tanggung jawab, maka Tuhan memberikan petunjuknya dalam bentuk kitab suci. Contoh, bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan, bagaimana kita beribadah kepada Tuhan, maka itu petunjuknya ada di dalam kitab suci. Itulah yang disebut norma agama. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Yang dimaksud dengan norma kesusilaan adalah peraturan-peraturan yang bersumber dari masyarakat untuk mengatur kehidupan setiap orang dalam lingkungan kelompok masyarakat. Peraturan ini terbentuk dari adanya kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Peraturan ini akan menentukan perilaku seseorang, baik buruk, benar salah dalam pergaulan di masyarakat, sehingga akan mempengaruhi kepada moralnya. Contoh, bagaimana seseorang bergaul dengan lawan jenisnya, bagaimana seseorang bergaul dengan orang yang lebih tua. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Yang dimaksud dengan norma kesopanan adalah peraturan-peraturan yang bersumber dari masyarakat yang mengatur setiap individu dalam pergaulan di masyarakat. Peraturan ini bersumber dari kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat yang terdahulu yang diikuti oleh masyarakat selanjutnya secara turun-temurun, sehingga ini menjadi budaya dalam masyarakat. Peraturan ini sering dikenal dengan nama etika sopan santun atau tata krama.
Nah, peraturan ini merupakan budaya masyarakat bagaimana seseorang berperilaku terhadap orang lain atau masyarakat lingkungan sekitarnya. Contoh bagaimana caranya kita bertamu, bagaimana caranya kita menghormati orang yang lebih tua, bagaimana caranya kita menghormati orang. Dan yang keempat adalah norma hukum. Apa yang dimaksud dengan norma hukum? Nah, untuk memahami tentang hukum, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang unsur-unsurnya di dalam hukum itu sendiri. Sedangkan yang menjadi unsur-unsur di dalam pengertian hukum adalah satu, bahwa yang namanya hukum itu merupakan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat. Yang unsur yang kedua, bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwenang, yaitu pemerintah. Yang ketiga, bahwa unsur hukum adalah peraturan-peraturan itu yang bersifat memaksa. Artinya bahwa hukum ini merupakan peraturan yang harus dipaksakan kepada masyarakat. Apakah masyarakat itu sudah tahu atau tidak mengenai aturan itu, maka hukum tetap harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Sedangkan yang keempat, bahwa yang namanya hukum, unsurnya itu adalah peraturan ini memiliki sanksi yang tegas. Artinya bahwa yang namanya hukum itu sanksinya bisa dirasakan langsung oleh si pelanggarnya. Nah, untuk memahami lebih jelas mengenai apa itu hukum, nah di sini saya akan menampilkan pendapat-pendapat para ahli hukum. Yang pertama, pendapat Profesor Mr. Myers. Menurut Profesor Myers, bahwa yang disebut dengan hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, pendapat dari Legon de Guit. Menurut de Guit, bahwa yang dimaksud dengan hukum adalah peraturan tingkah laku anggota masyarakat. Peraturan yang daya penggunanya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama, dan yang pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya. Pendapat yang ketiga menurut Utrecht. Beliau berpendapat bahwa hukum adalah merupakan himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan kepadanya harus ditaati oleh masyarakat itu. Nah, itulah pendapat-pendapat para ahli hukum. Nah, kalau kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum itu adalah peraturan-peraturan yang ditujukan kepada masyarakat umum dan dibuat oleh pemerintah, ya, dan hukum ini bersifat memaksa. Apabila dilanggar akan memperoleh sanksi yang tegas. Itulah mungkin pengertian secara umum mengenai makna hukum. Nah, yang namanya peraturan apabila dilanggar pasti akan ada konsekuensinya. Konsekuensi daripada pelanggaran aturan adalah sanksi. Jadi sanksi merupakan dampak atau akibat apabila seseorang melanggar peraturan, baik peraturan agama, peraturan kesusilaan, peraturan kesopanan, dan peraturan hukum. Apabila seseorang melanggar peraturan-peraturan tersebut, maka dia akan memperoleh sanksi. Yang sanksinya mungkin akan dirasakan secara individu bagi yang melanggarnya. Nah, adapun sanksi daripada pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma tersebut adalah yang pertama, yang berbentuk sanksi hukum. Nah, sanksi hukum ini diberikan oleh negara atau pemerintah melalui lembaga-lembaga peradilan. Sanksi hukum ini bisa berbentuk hukuman penjara atau hukuman denda kepada bagi orang yang melanggar peraturan tersebut.
Yang kedua, sanksi sosial. Sanksi sosial ini merupakan sanksi yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang melanggar peraturan-peraturan, terutama peraturan di lingkup yang bersumber dari masyarakat, yaitu yang namanya norma kesusilaan dan norma kesopanan. Apabila melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan, maka sanksinya bisa berbentuk cemoohan dari masyarakat, bisa dikucilkan dari pergaulan di masyarakat, bahkan mungkin yang paling berat, orang tersebut yang melanggar peraturan ini akan diusir dari lingkungan masyarakat sekitarnya. Nah, sedangkan sanksi yang ketiga, apabila seseorang melanggar peraturan ini, sanksinya ini bisa berdampak kepada psikologisnya atau disebut sanksi psikologis, di mana sanksi ini akan dirasakan oleh si penderita, oleh si pelanggar sendiri kepada batiniahnya. Jika seseorang melanggar peraturan yang ada, maka di dalam batinnya dia mungkin merasa bersalah, merasa berdosa. Selama hidupnya dia akan dibayang-bayangi oleh perasaan bersalah. Hal ini akan membebani jiwa dan pikiran kepada orang yang melanggar norma tersebut. Oleh karena itu, maka kita seyogianya memahami tentang apa itu peraturan, termasuk sanksi-sanksinya yang akan diperoleh kalau kita melanggar norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, oleh karena itu, maka kita seyogianya sebagai anggota masyarakat, sebagai individu, kita harus memahami norma-norma yang berlaku di lingkungan kita, baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, bahkan norma hukum. Sehingga kita di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, kita tidak bertindak sewenang-wenang, karena bagaimanapun kita terikat oleh adanya peraturan-peraturan yang berlaku bagi kita. Nah, demikianlah materi tentang pemahaman norma yang dapat Bapak sampaikan, ya. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan ini, untuk pembahasan berikutnya, Bapak akan berikan tugas dulu tentang bagaimana jelaskan perbedaan antara norma-norma yang berlaku itu dilihat daripada sanksi-sanksinya. Karena setiap norma itu memiliki sanksi yang sama, mungkin ada perbedaan-perbedaannya. Di mana letak perbedaannya? Inilah mungkin yang akan kita bahas pada minggu berikutnya. Demikianlah pembahasan mengenai landasan hukum, yaitu norma, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.